kelihatan, yang nggak kelihatan, yang keras, yang cair, semuanya dikasih tahu oleh Allah. Ya Adam, ini namanya ini loh. Ini namanya ini namanya ini. Dan dalam 1 tahun ya Adam ada hitungan, namanya bulan ini, bulan ini, bulan ini. Dalam setahun itu 12 bulan. Dikasih tahu kelebihan-kelebihannya. Salah satu diantaranya, loh Adam, ini bulan Ramadan, bulannya kekasihku, bulan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada Pak sejak zaman Nabi Adam itu bulan Ramadan. Ini bulan Rajab, ini bulan Sya'ban. Kalau pengen buru-buru diampuni dosa, ciri-ciri orang yang takwa dari bulan Rajab dia udah banyak istighfar. Ntar masuk lagi, tambah lagi kecintaannya kepada Rasulullah. Di bulan Sya'ban dia banyak bersolawat. Masuk lagi di bulannya, bulan Ramadan tuh. Kita kan kadang-kadang Rajab lewat, ya ingat Sya'ban juga lewat, Ramadan cuma 2 hari puasanya. Soalnya kagak udah. Cuma 2 hari Ramadan. Cuma 2 hari. Ada seminggu selesai udah. Jadi mah ada Pak ngomong. Saya tuh ngomong saya. Puasa cuma 2 hari kan gitu ya. Nah jadi wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dikasih tahu oleh Allah nama-nama. Bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini puncaknya bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai umat Nabi Musa ngomong, "Ya Musa, andai kata aku hidup panjang, aku ingin hidup di zaman Muhammad, pengen ketemu dengan bulan Ramadan." Karena semua nabi-nabi protes. Ini Ramadan yang begitu hebat ini buat siapa? Buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, bukan buat kita. Rasul yang ini lagi ngomong, ya Allah buat siapa ini? Buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya paling banget disayang, yaitu umat Islam. Yang terakhir Pak ini, umat yang terakhir ada lagi habis sudah. Habis gitu udah. Ibarat punya anak udah habis, nggak punya anak lagi. Ibu-ibu udah lahir 12, yang 13 nggak ada nyerahkan. Berarti kan yang ke-12 bontot. Udah nggak ada melahirkan lagi. Nggak akan ada lagi Nabi, nggak akan ada lagi Rasul, berarti terakhir habis. Udah nggak ada masa lagi udah. Kira-kira tinggal berapa tahun lagi nih habis. Ya, dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW kurang lebih 500 tahun. Terus Rasulullah sudah menjalani sekarang 1440 tahun Hijriah. Kira-kira nyampe nggak 500 tahun? 1500 tahun. Ini umur dunia ini. Nggak sampai, berarti kiamat dong. Habis berarti ya. Digulung, ditikam. Habis sudah kan. Udah nggak ada lagi Nabi, masa nggak ada lagi Rasul. Habis selesai. Tinggal digulung dah. Urusan Allah dah mau dibawa kemana kita. Nah, hadirin jamaah yang saya hormati, itulah kondisi yang kita bahas malam hari ini tentang bulan Rajab dan orang-orang yang takwa. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, surat Al-Imran ayat 123. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Allah Ta'ala berfirman, cepetan, ayo buru-buru kata Allah. Ngapain buru-burunya? Ke mall? Bukan. Ila maghfiratin min rabbikum, ambil tuh katanya. Ambil, raih, cepetan gapai ampunan dari Tuhanmu. Cepetan, jangan pakai ditunda-tunda. Umur kita kagak tahu. Ini sudah masuk bulan Rajab dan akan berakhir. Ini bulan milik Allah kata baginda Rasul. Cepetan ambil tuh, raih. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa, nggak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepetan ambil tuh. Ini pagi Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan di tengah-tengah hujan yang begitu lumayan, hawa dingin, kita datang kemari termasuk dari ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
cepetan walaupun hujan berangkat ke masjid, sujud. Dosamu banyak, kesalahanmu banyak. Sekarang aja kamu sujud, dulu kan kamu kurang beres. Dulu kan kamu kurang beres. Cepetan katanya, jangan kita hujan. Datang kita Pak, kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di tengah-tengah guyuran hujan, cuaca yang cukup dingin, banyaknya saudara-saudara kita yang lupa masih tertidur. Jika sudah sujud mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha tinggi, enggak ada lagi yang lain. Allah lihat tuh, yang lain masih dalam selimut, yang lain masih tarik, bahkan masih ada yang tengkurap lainnya. Dia sudah memuji-muji aku. Wajar tidak kalau Allah ampuni dosa kita tuh. Di tengah guyuran hujan, langka ini Pak. Saya bingung, ini ada orang yang kagak nih. Ternyata banyak. Alhamdulillah, langka ini. Ada yang masjid sampai semua dibuka, ada musola semua dibuka. Karena hujan nggak dibuka akhirnya. Gak ada orangnya, gak ada yang keluar kan itu. Tapi kalau ada musola nggak ada orang, ya udah jual kontrakin. Orangnya kagak, orang bikin malu-maluin aja, bikin malu. Masjid musola nggak ada orang, yang mendingan rubuhin. Jadi malu, jadi bahan cerahan. Tuh lihat umat Islam, musolanya doang kan cakep, orangnya kagak, jadi cerahan. Ini kan bikin kontrakan, duitnya bagi orang miskin, beres sudah. Daripada celah-celah mulu kita. Makanya dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, orang yang mensiarkan agama, yang menghidupkan tempat-tempat Allah, yang menghidupkan syiar-syiar agama di tempat-tempat Allah, udah tenang aja dah. Udah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena langka yang begitu Pak. Alhamdulillah kita dipanjangin umur Pak, kami pensiun cuma kalau kagak. Kan gitu kan. Alhamdulillah udah pensiun kita ke masjid. Alhamdulillah. Coba kalau nggak pensiun nggak ke masjid tidak. Bahwa alam Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bilang wasari'u ila maghfiratin. Cepetan ambil ampunan dari Tuhan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah memisalkan, mencontohkan bahwa luasnya surga itu adalah seluasnya langit dan bumi. Seberapa luasnya langit dan seberapa luasnya bumi, itulah gambaran luasnya surga. Kita nggak tahu ukuran langit seperti apa, dan yang mana itu langit kita pun nggak tahu Pak. Kalau bumi jelas kita injak, nih bumi. Tapi kalau langit, pokoknya yang di atas tahunya langit aja deh. Makanya ada orang berdoa, itu doa kemana? Diterima nggak doa itu? Ya tergantung yang di atas. Yang di atas siapa? Atas mana? Memang Allah ada di atas. Allah ini ya, tergantung yang di atas katanya. Yang di atas siapa? Memang Allah di atas. Kalau Allah itu ada di atas mana? Nggak jelas. Makanya ngomongin rapian dikit. Kita kalau orang majelis taklim ngomongnya rapian. Allah ada di mana? Ya ada di mana-mana. Itu urusan Allah. Jangan bilang ada di satu tempat. Nanti kurang rapi omongan kita sebagai majelis taklim. Apalagi pengen ngomong, ya Allah kan ada di surga. Salah lagi kita. Allah ada di surga kan itu. Nggak jelas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bilang, luasnya langit dan bumi seperti luasnya, perumpamaan luas surga seperti luasnya langit dan bumi, yang tidak bisa dihitung luasnya. Buat siapa kata Allah? Wa'iddat lil muttaqin. Kujanjikan, kusediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadaku. Orang beriman banyak, tapi yang bertakwa ibarat orang nyari emas. Di Kalimantan lumpur dikeduk, ya pakai saringan, diayak kayak gitu. Kadang-kadang emas nggak ada juga, dikeduk lagi, diayak lagi, ada emas sedikit banget, tuh kan gitu. Ini kalau bicara emas dan lumpur, orang beriman banyak banget Pak. Tapi yang bertakwa
langka. Ini sekompleknya jadi 500 orang, yang sembahyang berapa orang? Coba jumlah orang mukmin di komplek Binalindo berapa orang? Yang sanggup sembahyang subuh berapa orang? Begitu ya. Yang sembahyang subuh juga kadang-kadang niatnya beda-beda. Tuh lihat hujan. Saya juga masih sanggup sempet-sempetin ke masjid. Nah, mana ada orang komplek Binalindo kayak gua begini. Juga yang ngaku sombong lagi, habis lagi amalnya kan gitu ya, habis lagi. Datang tapi amalnya habis kan, sia-sia juga. Sombong, mana ada orang. Ada yang tinggal di komplek Binalindo katanya 20 tahun gak pada ke masjid. Nih saya berkata hujan saya datang. Oh sombong amat orang. Habis juga amalnya ya dengan merasa sombong dengan amal, merasa sombong dengan ibadahnya. Habis Pak, tidak ada pahalanya, sia-sia itu. Belum lagi pengen dipuji, muncul unsur riaknya, oh masih banyak saringannya. Jadi ketika di ayat ya keluar riaknya turun, itunya habis semua, itu tinggal atau ternyata dari lumpur yang segitu banyaknya hanya ada satu berapa gram dia dapat emas. Tuh. Kalau kita mau bandingin dengan takwa, bisa seperti itu. Contoh yang gampang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Catatan lihat di terakhir. La'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bayangkan dari subuh kita nggak makan sampai siang sampai maghrib, nahan lapar aus. Kalau kayak bapak-bapak mah enak yang udah pensiun, rumah AC kan gitu ya, rumah AC, kerjaan kagak, gaji diterima tiap bulan, palingan bangun tidur nonton TV, baca Quran bentaran tidur lagi, bangun mandi sembahyang ke masjid Nurul Iman, pulang nonton TV bentaran, tidur lagi, bangun, beduk maghrib, hayya 'alas sholat, ngomong mamanya, mah puasa hari ini rasanya berkah, nggak terasa apa-apa, malah tidur mulu. Tidur mulu kan enak ya, gawe kagak, ruangan AC, paling jauh ke masjid, pulang lagi. Coba bayangin saudara-saudara kita yang dia masih harus ke pasar, bertarung dengan manusia, bertarung dengan alam, bertarung dengan situasi kondisi. Di tengah-tengah sibuknya, keausannya dia tahan, lapar dia tahan, ujian godaan dunia dia tahan. Bayangin tuh. Dan saudara-saudara kita itu, tapi dia masih bertahan tuh. Kita kan enak ya, apalagi ustaz enak banget, gak ada kerjaannya belum puasa. Subuh baca Quran tidur jam 11. Jam 11 mandi, duduk bentaran asar, zuhur. Zuhur sembahyang baca Quran sampai satu ayat, dia tidur lagi, bangun asar. Asar bangun, mandi bentar sembahyang asar, baca Quran bentar untuk TV, jalan keluar beli makanan maghrib. Kan enak banget puasa ya. Nah, coba kalau di jalan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Segitu susahnya kamu berpuasa, dari pagi sampai subuh, bahkan bukan 1-2 hari, 1 bulan penuh, bukan lapar dan haus aja. Mata kamu jaga, telinga kamu jaga, mulut kamu jaga karena lagi puasa. Maaf ini soem, selagi puasa nggak mau ngomongin orang. Plus ditambah malam kita sholat tarawih, alhamdulillah di sini tarawihnya cuma 11. Coba di tempat lain ada yang 23. Saya kadang-kadang kebagian kagak enak. Imam sholat isya tarawih 23, disuruh doa, disuruh ceramah juga. Waduh, edan gitu dah. Di sini kan, karena kalau di sini enak, cuma datang ya imamnya ada, yang doa ada, kita tinggal ngomong aja bentaran udah beres.
Ada yang nyeksa begitu. Waktu itu penyiksaan itu bilang. Sholat 23 itu dibisikin lagi, Ustaz jangan cepet-cepet, tambah lagi penyiksaan. Udah 23 jangan cepet, lama bagaimana coba. Saya pengen kan 11 cepet sholat udah pulang dah kan gitu ya. Ini 23 suruh lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini kapan kelar? Kapan kelar? Itu 23 lama banget. Hadirin, udah disuruh tarawih, diperintahkan tadarus, tengah malam disuruh bangun sahur. Dalam 1 bulan penuh 24 jam kita ibadah kepada Allah, tapi ujungnya apa kata Allah? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Belum takwa mudah-mudahan. Jangan sombong dengan ibadah puasa kita. Jangan sombong dengan ibadah kita lakukan di bulan Ramadan. Allah bilang mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Imam Al-Ghazali menafsirkan dengan ayat ini. Kenapa Allah bilang la'allakum tattaqun? Kenapa Allah bilang mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa? Padahal kita ibadah udah kuat pagi, siang dan malam selama 1 bulan. Tapi kenapa la'allakum tattaqun? Rupanya takwa itu apa artinya? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang bertakwa adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam kehidupan, hati-hati dalam dunia dan hati-hati dalam akhirat. Itulah inti orang yang takwa. Contoh duit, kita mau makan mikir, ini yang saya makan duitnya haram apa kagak ya? Itu orang yang takwa. Kalau yang takwa sembrono, alhamdulillah pokoknya mau haram mau kagak ya. Pantas nggak orang yang begitu dapat kita takwa, Pak? Orang yang makan sembrono asal masuk aja, pantas nggak jadi orang yang takwa dia? Mau makan mikir, ini halal nggak ini? Lihat duit di dompet tebal banget, segini. Ini duit halal apa kagak ya dapatnya? Punya rekening nih kan, rekening gendut. Ini rekening gendut saya halal apa kagak ya? Itu orang yang takwa mikir. Itu baru segi duitnya, belum segi ibadahnya. Ya Allah, sholat saya benar apa kagak ya? Terus dia memperbaharui ibadah sholatnya, segi bacaannya, segi gerak geriknya, tuh dia memperbaharui. Dia punya mata, dia hati-hati gunain matanya. Ya Allah, ini mata nanti kan tanggung jawab. Tuh, banyakkan merem dia, merem. Kalau kita kan banyak melototnya. Kita melotot buat dalam hal, Pak. Kita kalau melihat bini merem, ngelihat duit melek, ngelihat bini orang melek. Udah kalau ngelihat bini kan ada pahala ya. Ogah banget lihat bininya, ogah aja. Kita ngeliatin bini kita, kata bini kita, kenapa bang ngeliatin mulu bagi duit, jarang mah. Gitu ya. Ngeliatin bini orang dosa, ngeliatin bini sendiri ogah, langka kita. Di mata nih, hati-hati dia menggunakan matanya, hati-hati dia menggunakan langkah kakinya. Mau ngomong aja mikir. Tuh, orang yang takwa pengen ngomong mikir. Kira-kira kalau saya ngomong ini yang dengar sakit hati apa kagak? Kira-kira kalau saya ngomong yang dengar enak apa kagak? Kira-kira kalau saya ngomong yang dengar tersinggung apa kagak? Mikir tuh. Hati-hati ketika dia keluarkan ucapannya. Itu udah sampai belum begini kira-kira? Dapat label takwa atau belum kita? Masih ngomong ngaco, masih mata sembarangan. Waduh Pak, kalau kita mau hitung sebenarnya, ya amal kita itu yang benar yang mana sih? Dikit kalau bukan karena rahmat Allah. Kalau kita menggantungin amal kita, ya Allah, saya menggantungkan amalku dengan surga, udah nggak pantas itu ukuran kita ahli surga. Masa ahli surga begini matanya ngelirik melulu? Masa ahli surga makannya yang haram melulu? Kan nggak pantas. Makanya uiddat lil muttaqin. Kata Allah, surga kujanjikan untuk orang-orang yang takwa.
takwa kepada aku. Makanya jangan salah. Ketika orang itu, dan agama tidak pernah menyalahkan ketika itu orang mengatakan hartanya dihabisin seluruhnya hartanya. Aku sudah gak kuat lagi dengan dunia. Aku mal. Tapi dia ngomong-ngomong pribadi saja dia keluar takut. Akhirnya dia pengen cukuplah, saya udah capek saya di dunia ini katanya. Melihat kemarin maksiat, dia bingung. Ya Allah, saya udah gak kuat ya Allah di dunia. Ambil ya Allah. Boleh ngomong begini. Cuman ngomong di depan bini, ya Allah. Kata bini, apa lu pengen mati katanya. Mati Pak. Itu orang-orang yang khusus gak disalahkan dalam agama. Saking dia takutnya dengan dunia, ya takut pribadi saja, tapi yang ngomong dia cukup dia tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya udah gak kuat katanya. Ya. Padahal duitnya banyak Pak. Duitnya banyak, rumahnya mewah, kendaraan mewah. Tapi dia ngomongnya begitu. Saya gak sanggup ya Allah. Takut keluar mobil maksiat. Takut lagi kita ditambahin banda lagi, takutnya banda gak jelas. Ada gak orang kaya mau begitu minta mati? Ada yang minta mati orang udah miskin. Ya Allah, bini kagak, anak narkoba, rumah ngontrak mau habis belum bayar ya Allah, badan pada sakit, mendingan mati aja ya Allah. Begitu banyak nih. Yang begini banyak. Tapi kalau duit lagi banyak, bini lagi cakep, rumah mewah, mobil mahal, minta mati mau apa kagak? Kagak bakal. Mengenai mati, baru minta mati, ingat aja kagak. Ingat mati aja kagak, baru minta mati kan? Itu kalau belangsak baru ingat mati aja kalau begini aja. Bukan begini nih maksud. Itu alih-alih ibadat karena dia takutnya melanggar aturan Allah. Takutnya dia kena berbuat dosa. Ya Allah, gak kuat saya di umur udah 60 tahun ya Allah. Takutnya saya berbuat dosa. Ya Allah, andai kata Engkau ambil saya ikhlas ya Allah. Dan bahkan saya rindu kepada Engkau ya Allah. Saya pengen ketemu. Pengen ketemu kekasihnya. Pengen ketemu kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita rindu dengan Allah? Orang kalau rindu dengan Allah, belum masuk waktu sholat udah ditungguin. Sholat itu adalah saat berbicara dengan sang kekasih. Kan kalau kita rindu sama perempuan, kita tungguin. Kita jam 5 ketemu nih dengan kekasih yang dirindukan. Jam 5, jam 1 udah siap-siap. Ngapain? Kenapa? Lagi nungguin sang kekasih. Gini aja nungguin. Jam 5, berapa kan jam 5? Tuh. Dia udah rindu. Ketika ketemu, waduh Pak, kalau udah masuk waktu sholat, wah dia asik. Makanya pekerjaan Rasulullah, ini buktinya. Pekerjaan Rasulullah SAW yang Rasulullah paling cintai di dunia ini, pekerjaan tidak ada lagi kecuali sholat. Karena sholat itu saat bicara dengan Allah. Kita kagak demen ketemu kekasih kan, lo kagak cinta kok. Kalau betul-betul dia cinta kepada Allah, udah tidak ingat Allah. Dalam sholat itulah saat kita bertemu dengan Allah dalam pembicaraan. Kita kan sholat ya sholat, pikiran kemana-mana. Allahu Akbar, bubar. Jadi baru-baru dengan kita kalau sholatnya jadi baru-baru gitu kan. Ingat apa? Yang nggak keingetan jadi keingetan. Yang hilang jadi ingat. Itu mungkin kita sholat itu sholat baru-baru gitu. Allahu Akbar, buar. Menurut Imam Syafi'i, sholat kita kayak gendang. Awalnya ingat, akhirnya ingat, tengahnya bolong. Gendang kan begitu kiri kanan kan. Ini kulit, tengah bolong aja udah. Baru-baru kita Allah.